Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberkati kita dengan apa? Semalam tadi kita sudah tidur nyenyak, Tuhan jagai tidur kita. Anak-anak juga pasti sudah mimpi indah, bangun dengan tubuh yang sehat, masih bisa buka mata, kita masih bisa menghirup udara bebas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah anak-anak, pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan kita, aktivitas kita mau puji Tuhan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu. Judulnya itu Tuhan Tahu. Ya, mungkin sebagian anak-anak udah ada yang tahu lagunya. Yang belum, sama-sama kita mau belajar ya. Yuk kita mau nyanyi lagu itu. Tuhan Tahu. Tanpa bekerja, apa
Selamat pagi anak-anak, senang sekali pagi hari ini ketemu lagi sama Miss Sandra. Miss Sandra pagi hari ini akan membawakan devotion buat kalian. Tapi sebelum kita mendengarkan devotion, kita akan berdoa bersama dulu ya. Yuk kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka telinga dan hati kami Tuhan, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya di hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Miss Sandra hari ini mau cerita tentang seseorang. Kita lihat gambarnya ya. Nah, Miss Sandra mau cerita tentang Zakheus. Nah, Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu seperti pemungut pajak. Nah, jadi seperti mengambil uang dari rakyat-rakyat untuk diberikan kepada pemerintah untuk nanti dikembalikan lagi kepada rakyat dengan pembangunan, terus dengan pelayanan perlindungan, seperti itu ya, kayak misalnya untuk Bapak Polisi yang menjaga negara kita, kemudian juga untuk perbaikan-perbaikan jalan, seperti itu anak-anak. Nah, Zakheus ini dia mengumpulkan uang dari orang-orang di kotanya, dari semua orang di kotanya, ya. Dia ambil uang dari satu rumah ke rumah yang lain dan ke rumah yang lain. Tapi Zakheus ini melakukan hal yang tidak baik anak-anak. Dia mengambil lebih dari yang seharusnya. Nih, lihat anak-anak, setelah dia mengambil, dia balik lagi ke rumah-rumah tersebut dan menagih lebih banyak uang. Uangnya untuk dirinya sendiri anak-anak. Tidak baik ya, seperti itu, mengambil lebih dari apa yang seharusnya. Nah, tapi pada suatu waktu, wah, orang-orang sudah marah ya, sudah kesal sama Zakheus karena dia mengambil pajak lebih dari yang seharusnya. Dan suatu waktu, nah Tuhan Yesus datang ke kotanya Zakheus. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus ini sudah tersebar dari satu kota ke kota yang lain, sehingga Tuhan Yesus ini terkenal ya anak-anak. Orang-orang berduyun-duyun datang ingin melihat Tuhan Yesus. Begitu pula dengan Zakheus. Tapi seperti yang kalian lihat, Zakheus ini dia badannya lebih pendek daripada orang-orang yang lain. Nah, jadi dia tidak kelihatan. Dia loncat-loncat ke sana ke sini tapi tetap nggak kelihatan. Wah, bagaimana ya?
Akhirnya Sakeus mencari-cari cara. Gimana nih caranya biar bisa lihat Tuhan Yesus? Nah, kebetulan di belakang orang-orang tersebut ada satu pohon tinggi. Sakeus coba memanjat dan akhirnya setelah sampai di atas, Sakeus dapat melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga dapat melihat Sakeus. Saat Tuhan Yesus melihat Sakeus di atas pohon, dia mendekati Sakeus dan dia berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, kemarilah. Aku mau mampir dan makan ke rumahmu." Wow, Sakeus senang banget. Orang-orang berbisik-bisik, kenapa sih Tuhan Yesus mau? Sakeus kan pemungut cukai yang jahat, dia kan mengambil lebih dari yang seharusnya. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus mau ke rumah Sakeus? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita memiliki banyak kesalahan, Tuhan Yesus mau memaafkan dan mengasihi kita apapun kesalahan yang kita lakukan, baik di masa lalu maupun yang sekarang kita lakukan. Tapi syaratnya satu, kita harus mau bertobat dan berjalan di jalannya Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus juga mengasihi Sakeus, meskipun Sakeus dulunya tidak baik. Sakeus tidak percaya ya Tuhan Yesus mengasihi dia. Dia sangat senang dan akhirnya Sakeus mengembalikan semua uang yang telah dia ambil dari orang lain. Wow, keren banget ya anak-anak. Nah, itu seperti ini anak-anak. Kalau misalnya Miss Sandra punya contoh ya. Nih, kita lihat Miss Sandra punya satu botol air. Ini air putih anak-anak ya. Kita buka air putihnya. Nah, Miss Sandra juga punya ini. Ini adalah pewarna ya, pewarna makanan ya. Nah, anggaplah air putih ini adalah diri kita. Dan ini adalah dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Kita tetesin ya. Wow. Kita tetesin. Nih, lihat anak-anak. Air yang tadinya putih, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan, itu dia berubah warnanya jadi warna merah seperti ini anak-anak. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli apapun yang sudah kita lakukan di masa lampau. Tuhan Yesus mau memaafkan kita. Ya, seperti ini. Nih, ini adalah pemutih ya anak-anak ya. Nah, kita teteskan pemutihnya ke sini. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Nih, Sandra angkat ya. Air yang tadinya berwarna merah ya, seperti kita ya, yang melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, setelah Tuhan Yesus ampuni ya, diberikan tadi yang pemutih tadi ya, Tuhan Yesus mau menghapus dosa kita. Nah, dia warnanya berubah anak-anak menjadi kembali putih. Nah, itu seperti diri kita. Kita tadinya putih ya, kemudian kita banyak melakukan dosa, hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi kalau kita bertobat, kita kembali ke jalannya Tuhan, Tuhan Yesus itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus itu seperti pemutih yang tadi ya, dosa kita yang merah diputihkan sama Tuhan Yesus, diampuni, dimaafkan. Nah, maka dari itu kita harus bertobat ya anak-anak ya. Tidak boleh melakukan dosa. Kalau ada yang kira-kiranya itu hal yang tidak disukai sama Tuhan Yesus, itu dosa, jangan kita lakukan ya. Dan kalaupun kita sudah melakukan dosa tersebut, kesalahan tersebut, kita bertobat minta maaf sama Tuhan Yesus dan jangan diulangi lagi. Nih ada ayatnya, kita lihat ya. Nih, di Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Sekali lagi ya, Miss Sandra bacakan. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Itu ayatnya ya anak-anak. Nah, mudah-mudahan devotion hari ini menjadi berkat ya buat kalian semuanya. Kita akan tutup devotion hari ini dengan berdoa bersama. Yuk, lipat tangan kita dan tutup mata kita berdoa sama Tuhan. Ya, sungguh-sungguh ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, kami sudah dengar devotion hari ini Tuhan. Sertai kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, jagai kami Tuhan, agar kami mau bertobat Tuhan, jikalau kami sudah melakukan kesalahan-kesalahan Tuhan, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bimbing kami di jalan-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kalian. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.